Gila sih, siapa sangka hutan Kalimantan yang dulu cuma kita lihat di peta, sekarang jadi magnet dunia. IKN makin hari makin megah, dan yang datang bukan cuma orang lokal, warga negara asing pun rame-rame berdatangan. Dari turis, peneliti, sampai konten kreator luar negeri, semuanya penasaran, pengen lihat langsung ibu kota masa depan versi Indonesia. Rasanya campur aduk, bangga, takjub, dan sedikit merinding karena akhirnya Indonesia benar-benar jadi pusat perhatian dunia. Kawasan Ibu Kota Nusantara menjadi primadona wisata baru di Kalimantan Timur. Sejumlah masyarakat dari dalam maupun luar negeri terus berdatangan untuk melihat ibu kota baru Indonesia. Kunjungan wisata ini salah satunya datang dari warga negara asal Malaysia, Hairul Faizi dan Muhammad Syaf. Kedua kakak beradik ini mengunjungi ibu kota Nusantara bersama keluarganya. Mereka mengaku sangat senang dapat melihat bangunan unik seperti Istana Garuda dan sejumlah infrastruktur lainnya di IKN. Landmark ini dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang hanya bisa didapatkan di IKN. Tanggapannya sih cukup menarik, ekspektasinya cukup menarik bagi saya, dan pemandangannya cukup unik. Apalagi patung Garuda itu besar sekali. Kami sekarang mau ngambil foto dari patung Garuda itu. Semoga jadi maju dan menjadi maju untuk menjadi Indonesia negeri yang emas. Hairul Faizi dan Muhammad Syaf juga mengaku ingin berkunjung kembali ke IKN di masa mendatang untuk melihat berbagai infrastruktur dan bangunan unik lain pada pembangunan tahap berikutnya. Kemegahan IKN menjadi magnet utama yang menarik perhatian turis mancanegara. Arsitektur futuristik yang berpadu dengan hutan tropis Kalimantan menciptakan visual yang jarang ditemui di belahan dunia lain. Gedung-gedung berkonsep hijau, tata kota modern, serta penggunaan teknologi cerdas membuat banyak orang asing penasaran dan ingin melihat langsung bagaimana Indonesia membangun ibu kota dengan konsep masa depan. Bagi wisatawan, IKN bukan sekadar kota baru, tapi simbol keberanian Indonesia melompat jauh ke depan. Daya tarik ini diperkuat oleh narasi global yang menyebut IKN sebagai kota peradaban baru. Media asing, travel vlogger, hingga peneliti internasional datang untuk mengabadikan dan mempelajari kota ini. Kehadiran mereka ikut mendorong citra IKN sebagai destinasi wisata unik berbasis inovasi dan keberlanjutan. Alhasil, arus turis terus meningkat, menjadikan IKN bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga ikon kebanggaan nasional yang mulai dikenal dan dikagumi dunia internasional. Hello, Mister. What is your opinion about Nusantara, new capital city of Indonesia? Well, I have to say the development plans look really, really exciting. It was an exciting event in there as well. About Nusantara's VLR approach and using the voluntary local reviews to embed the SDGs into the development plan. I think that's really important for being inclusive, climate resilient, and having sustainable development as well. So I'm really looking forward to how all that's going to turn out, and hopefully it'll be a great case study for other cities in the Pacific region as well. Okay, thank you, Mister. Media Amerika tiba-tiba puji IKN. Ini nih alasan yang bikin dunia terkejut.
Pembangunan ibu kota Nusantara kembali menarik perhatian internasional setelah sebuah media berbasis di Amerika Serikat, The World, menilai proyek ini sebagai salah satu gebrakan paling visioner dalam pengembangan kota masa depan. Melalui laporan terbarunya, media tersebut menyoroti besarnya peluang Nusantara untuk tampil sebagai kota percontohan yang menggabungkan teknologi mutakhir, keberlanjutan lingkungan, dan resiliensi iklim. Pengakuan ini muncul sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan yang tengah dilakukan Indonesia. The World menilai visi besar Nusantara mulai dari target menjadi kota 2 kali lebih luas dari New York hingga ambisi mencapai status kota tanpa emisi karbon pada 2045 dinilai sebagai gambaran transformasi yang serius. Penerapan energi surya, transportasi listrik, dan sistem mobilitas rendah emisi disebut sebagai bagian integral dari konsep pembangunan berkelanjutan yang diusung. Di sisi teknologi, Nusantara dirancang menggunakan sistem tata kota berbasis kecerdasan buatan, keamanan biometrik, hingga rencana penggunaan taksi terbang otonom. The World juga menyoroti peran Gen Z sebagai penghuni awal yang membentuk karakter sosial kota baru ini. Dengan kombinasi dukungan global, inovasi teknologi, dan komitmen pemerintah, IKN dipandang sebagai simbol perubahan Indonesia menuju visi negara maju 2045. Kalau menurut kalian gimana nih? 버스에서 내려서 첫인상은 여러분들이 인도네시아 오시게 되면 느끼는 것들 중에 하나가 사람들이 지나갈 수 있는 도보가 잘 마련돼 있지 않아요. 근데 지금 여기 누산타라는 도보들을 되게 널찍하게 잘 만들어 놨네요. 애시당초 설계할 때부터 이렇게 만들어 놓은 것 같아요. 인도네시아에서 지내면서 좀 아쉽다고 느껴진 부분이 사람들 중심으로 도시들이 설계돼 있지 않다라는 느낌을 많이 받았거든요. 근데 누산타라는 사람들이 살아가기 좋게 편하게 만들려고 노력을 많이 하고 있는 그런 느낌을 주네요. 신도시 느낌이 나면서 인도네시아가 숲이 많기로 유명하잖아요. 그런 컨셉을 잘 잡은 것 같아요. 나무들도 많고 종류가 다양한 식물들도 많이 심어놔가지고 되게 보기가 좋네. 인도네시아의 다른 도시에도 이렇게 사람이 걸을 수 있는 도보라도 있었으면 지금보다 더 관광지로 유명해졌을 것 같은데 뭐 어쩌겠어요. 초기에 설계를 그렇게 했는데 이거 누산타라를 이제 시작으로 해가지고 인도네시아도 뭔가 관광업이 지금보다 더 활성화될 것 같은 그런 느낌? 뭐 하려면 할 수 있잖아, 인도네시아. 진작에 이렇게 만들어야지. Di balik segala perdebatan, satu hal yang nggak bisa dipungkiri, IKN adalah bukti kalau Indonesia berani bermimpi besar dan mulai diwujudkan nyata. Dari hutan Kalimantan, kini berdiri kota yang bikin dunia melirik dan kagum. Ini bukan cuma soal bangunan megah, tapi tentang pesan kuat bahwa Indonesia siap jadi pemain utama di panggung global tanpa kehilangan jati diri. Menurut kamu, apakah IKN bisa jadi kebanggaan bersama yang benar-benar mengangkat warga lokal? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau kamu bangga dengan Indonesia dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya.